Ketika engkau menutup pintu hatimu, ketika engkau menutup pintu hatimu karena takut dimasuki cinta, berarti engkau telah mengambil langkah yang keliru. Ketahuilah wahai kekasihku, maling itu selalu masuk lewat jendela atau atap rumah. Apabila ada orang yang masuk dari pintu dengan baik-baik, itu namanya tamu. Sungguh aku tidak tahu mana yang lebih cantik, wajahmu ataukah bulan. Hanya yang kurasakan bila aku sedang menatapi wajahmu yang cantik jelita, seketika itu bulan terlupakan dari pikiranku. Tetapi ketika aku sedang menatapi bulan, maka wajahmu terbayang nyata di depan mataku. Yang kedua, wahai kekasihku, sekalipun bulan sedang purnama, tetap terlihat bercak-bercak hitam di permukaannya. Tetapi ketika engkau tersenyum, bulan mendadak menjadi redup. Anak panah yang melesat dari busurnya akan tersangkut di punggungku, tetapi kerlingan matamu dapat menembus pusat jantungku, membuat diriku jadi terkapar. Akan tetapi ketika engkau melempar senyuman lewat bibirmu yang mungil itu, tanpa jeda waktu tubuhku menjadi segar bugar kembali. Bagaimana caranya supaya engkau selalu tersenyum? Jangan sampai ada terkilas sedikit pun kesedihan, supaya engkau selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Sebaiknya jangan pernah berharap berlebihan kepada siapapun, karena di penghujungnya engkau akan merasa kecewa. Orang lain akan membantumu ketika ada sesuatu yang diberikan. Ketika ada pun belum tentu diberikan, kecuali kalau tidak dibutuhkan. Kalau sedang butuh sendiri, tidak mungkin dapat diberikan. Ketika tidak dibutuhkan, juga tergantung kalau ada keinginan. Pertanyaan terakhir, dari mana munculnya keinginan seseorang untuk membantu dirimu? Itu adalah keinginan Tuhan, wahai kekasihku. Namun demikian, wahai kekasihku, sebaiknya orang-orang di kampung sebaliknya. Namun demikian, wahai kekasihku, sebaliknya orang-orang di kampung menyanjungku. Tak tampak sekilas pun kesedihan tergores di wajahku. Mereka menyanjung aku selalu senang hati dan bahagia. Selanjutnya aku semakin yakin dan percaya diri bahwa aku sekarang sudah pandai bermain sandiwara. Tetapi khusus untuk dirimu yang selalu bersamaku di rumah. Engkau melihat sendiri, aku tidak selalu tersenyum. Terkadang aku tersenyum dan terkadang aku menangis. Hal yang semacam itu tidaklah aneh, wahai kekasihku,
Bunga melati juga bisa dipakai untuk menghiasi kepala pengantin, tetapi melati juga bisa dipakai buat menghiasi nisan di kuburan. Walau bagaimanapun kita tidak dapat memutuskan dengan mudah apakah kita ini sedang dalam keadaan bahagia ataukah sedang dalam penderitaan. Karena banyak orang yang kondisi ekonominya lebih parah dari kita, tetapi mereka sangat bahagia sekali. Sebaliknya banyak orang yang kondisi ekonominya lebih baik dari kita, dengan harta yang berlimpah ruah, tetapi ternyata mereka dalam keadaan menderita. Akhirnya ternyata kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sepenuhnya di tangan kita, bagaimana kita memutuskan. Perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai saat ini memberikan pelajaran penting bahwa pada permulaannya kita diabaikan oleh orang-orang di sekitar kita karena belum terlihat sesuatu yang patut dibanggakan. Setelah kita sedikit mendapatkan keberhasilan dan kemajuan, lalu mereka berubah menunjukkan sikap yang merendahkan diri kita. Kemudian setelah kita meraih sukses besar, mereka berubah lagi menunjukkan sikap permusuhan dan kebencian. Sekarang semua masalah itu telah dapat kita selesaikan. Di atas itu semuanya, wahai kekasihku, ada sesuatu yang lebih menentukan dirimu sendiri, yaitu ketika engkau telah mengenali jati diri dengan sempurna, maka nanti setelah itu apapun komentar orang terhadap dirimu sama sekali tidak akan ada pengaruhnya sedikit pun. Itu disebut percaya diri. Atau ada cara lain yang mungkin dapat engkau lakukan supaya engkau dapat hidup nyaman menghadapi komentar-komentar orang lain, yaitu cobalah, wahai kekasihku, cita rasamu dibangun dengan fondasi khusus, tidak sama dengan siapapun. Kemudian gaya hidup dirancang dengan pola khusus yang berbeda dengan siapapun. Setelah itu engkau relakan saja mereka untuk mirip dan serupa sesama mereka sendiri. Lalu di penghujungnya engkau tidak dapat diperbandingkan dengan siapapun. Pernahkah engkau amati, wahai kekasihku, setiap percakapan yang kita lakukan di warung-warung kopi? Ketika kita bercakap-cakap tentang politik, mereka sekonyong-konyong menjadi ahli analisa politik. Ketika kita berbincang tentang cinta, mendadak mereka menjadi pujangga. Ketika kita ngobrol agama, tiba-tiba mereka jadi kiai. Ketika kita berbicara tentang pertandingan sepak bola, tanpa jeda waktu mereka menjadi pelatih sepak bola. Tetapi ketika kita ajak musyawarah membangun masjid di kampung kita guna menggalang dana masyarakat, mendadak sontak mereka menjadi fakir miskin. Akhirnya begini sajalah, wahai kekasihku, mari kita lakukan saja apapun yang kita yakini. Kita tidak mungkin terhindar dari komentar orang walau bagaimanapun. Selama ini kita tinggal di rumah. Semua orang di kampung kita menganggap engkau adalah adikku. Tetapi sebenarnya bapakmu almarhum adalah bapak tiriku, dan ibumu almarhumah adalah ibu tiriku. Pasti semua orang akan terkejut
bila mereka tahu kita akan menikah. Sekarang engkau menghadapi dua pilihan. Apakah engkau mengikuti kata orang atau mengikuti kata Tuhan? Tetapi juga wahai kekasihku, mungkin saja ada orang yang mentertawakan kita, anaknya bapak mengawini anaknya ibu. Terima kasih.